Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar ke wilayah Nusantara, termasuk di dalamnya bumi Ruwai Jurai, tanah lapang nan luas yang memiliki segudang potensi. Masyarakat Lampung pada saat itu hidup dengan sederhana, dengan mata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan nelayan. Sebelum masuknya ajaran Islam, masyarakat Lampung menganut kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Pengaruh masuknya Islam di bumi Ruwai Jurai dibawa oleh para saudagar Arab yang berniaga di Lampung Barat, kemudian menyebar ke seluruh wilayah pesisir Lampung. Di antara para saudagar-saudagar Jazirah Arab, terdapat para mubalik. Selain membawa barang-barang yang akan diperjualbelikan di pasar setempat, mereka juga sembari melakukan syiar ajaran agama Islam kepada masyarakat Lampung. Meskipun Islam dibawa secara damai oleh para saudagar dan mubalik, namun tetap saja jalan dakwah yang mereka lakukan menemui berbagai rintangan. Penolakan demi penolakan mereka alami. Ruangan. Bani betul kamu orang ini. Belum juga lama datang. Bani-baninya nyesatin orang sini. Wahai saudaraku, ajaran yang kami bawa bukanlah ajaran yang sesat. Islam murni datang dari Yang Maha Kuasa, penguasa alam semesta yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kamu orang ini, agama kami ini udah diwariskan turun-temurun dari zaman nenek moyang kami. Kamu itu orang sesat. Saya peringatkan, jangan berani macam-macam. Dagang aja lah kamu orang. Kalau kamu orang masih ngajarin agama kamu orang itu, maka tangan ini yang bakal penggal pala kamu orang satu-satu. Meskipun mendapatkan ancaman dan penolakan, para mubalik tak gentar untuk tetap menyebarkan ajaran Islam. Dakwah dilakukan secara tersembunyi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, tindakan yang dilakukan oleh para mubalik ini diketahui oleh para tokoh masyarakat yang menolak ajaran Islam. Warga yang tersulut emosinya karena hasutan para tokoh masyarakat yang tidak menyukai para mubalik. Kemudian mereka melakukan tindak kekerasan kepada para mubalik dan membakar rumah-rumah yang ditinggali para mubalik. Udah saya ingetin sama kamu orang, tapi kamu orang masih ngotot. Inilah akibatnya. Sekali lagi saya ingetin sama kamu orang, berhenti ngajarin apa itu Islam itu. Sekali lagi kalau kamu orang tetap ngotot, kami gak akan segan-segan bunuh kamu orang. Camkan itu baik-baik. Ya Allah, kuatkan hamba-Mu ini. Lindungilah hamba dari perilaku zolim. Limpahkanlah kemurahan hati dan perlihatkanlah jalan-Mu kepada orang-orang ini, ya Allah. Dengan kebulatan tekad dan jalan dakwah yang dipilih dengan siap mengorbankan jiwa raga, para mubalik tetap menjalankan ajaran tauhid. Dengan berbagai cara, para mubalik merumuskan jalan dakwah supaya diterima oleh masyarakat Lampung. Iki agak sesat-sesat galan. Hei, maganya na to ajaran iku. Damay di jalwat, awat sesat iku. Ya Allah, segala puji bagimu. Jalanmu telah kami temukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selepas menjalankan sholat Isya, para mubalik berkumpul saling bercerita pengalaman yang mereka lalui di hari itu. Hari ini, aku tidak berhasil melakukan dakwah. Kita harus tetap bersabar. Hati yang gelap membutuhkan waktu untuk kembali terang. Tapi bagaimana caranya ya Habib? Aku saja habis dilempari batu oleh warga. Cara apa lagi yang harus kita tempuh untuk berdakwah? Sabar ya Habib. Jalan Allah itu nyata. Pertolongan Allah akan datang. Perlahan tapi pasti. Kita terus sebarkan ajaran ini hingga Pertolongan Allah telah datang ya Habib. Pertolongan Allah telah datang ya Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa maksudmu?
Duduklah di sini dulu, ceritakan bagaimana pertolongan itu datang. Ketika aku berjalan menuju kemari, aku melihat sekumpulan warga yang sedang menari-nari di tanah lapang. Aku perhatikan dari kejauhan, warga sangat senang dengan acara tari-tarian itu. Aku rasa ini jadi kesempatan bagus untuk kita melakukan dakwah. Lalu, tiba-tiba Allah membukakan pikiranku. Warga akan lebih senang mendatangi acara hiburan. Ini bisa jadi kesempatan bagus untuk kita melakukan dakwah. Lalu bagaimana caranya ya Habib? Bukankah tarian-tarian yang mereka lakukan itu selalu dibarengi minuman keras? Para lelaki dan perempuan bisa bebas menari bersama. Bukankah itu dilarang oleh ajaran agama Islam? Baiklah, akan aku ceritakan bagaimana rencana kita. Wahai saudaraku, ingatkah kalian? Kita punya sebuah tari yang bernama Al-Zafn. Tarian itu dapat kita ajarkan kepada warga. Tentunya setelah kita gubah dan kita isi dengan dakwah-dakwah Islam di dalamnya. Kita ajarkan ini kepada para pria sehingga menjadi identitas mereka. Dan para wanita akan kita pandu untuk menjadi penonton dan membantu menyiapkan keperluan untuk menari. Sehingga mereka tidak akan menari bersama. Dengan jalan kesenian ini, kita akan menarik minat warga untuk mempelajari tarian ini. Setelah itu, perlahan kita ajarkan warga untuk beribadah bersama kita. Masya Allah. Idemu sungguh luar biasa ya Habib. Alhamdulillah saudaraku, akhirnya pertolongan Allah datang kepada hati yang bersabar. Masya Allah. Sungguh besar kuasa Allah. Sungguh besar. Tari Al-Zafn yang ditarikan oleh para mubalik ini kemudian diberi nama bedana, yang memiliki makna menari. Tarian ini disisipi alunan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan-gerakannya disisipi gerakan sholat, dan setiap langkah yang dilalui penari membentuk huruf alif yang bermakna satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangsur-angsur para warga mulai berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Apa lagi yang kamu orang buat ini, Arab? Bubar sekarang. Bubar. Kamu orang ini juga. Udah tahu dia orang bawa ajaran sesat. Masih aja ngumpul. Kesabaran saya udah habis ya, Arab. Sekarang juga kamu orang saya usir dari sini. Sudahlah. Mereka itu kan cuma nari. Ya buat ngehibur kita semua di sini. Kalaupun nggak suka ya udah gak usah nonton. Biarin kita orang aja yang nonton. Nah, niku ya. Kadu berani ngelawan. Niku agak-agak zamannya, ha? Nah pun. Semua warga juga sepakat kalau tarian itu bagus. Saya gak tanggung jawab pun kalau misalkan sampai pun dikeroyok warga. Ya kalah juga lah pun. Kalaupun cuma sendirian, mendingan pun pulang aja ke rumah. Lawan itu. Saya ini penguasa di tanah ini. Kamu orang gak ada hak lawan Wahai saya. saudara-saudaraku, kami juga bersedia mengajarkan tarian ini kepada siapapun yang berminat. Jadi, datanglah ke tempat kami kapanpun kalian ingin. Insya Allah, kami bersedia membagi ilmu yang kami miliki. Karena ilmu ini berasal dari Zat yang Maha Mulia. Tak mungkin kami menyimpannya sendirian. Dan bagi siapapun yang belajar dan mengajarkannya akan mendapatkan kemuliaan. Nah, udah gak usah nunggu-nunggu. Sekarang aja ajarin kita orang ini tarian apa ini. Oh, tari bedana. Kami dengan senang hati menyambut kalian saudara-saudaraku. Yaudah, yuk. Nari. Para warga pun mulai ikut menari mengikuti lantunan musik dari kejauhan. Tampak pun sendirian, tari bedana pun mulai disukai. Tarian ini hanya dilakukan oleh para laki-laki, sedangkan para perempuan akan diajarkan untuk belajar musik hadroh. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa berdekatan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya adalah dosa di dalam Islam. Setelah mengajarkan tari bedana, para warga yang selesai menari akan diajak bersama-sama menuju masjid untuk belajar mengaji dan sholat. Oleh karena itulah, pakaian yang digunakan dalam tari bedana merupakan pakaian yang bersih dan bisa dipakai untuk sholat.
Kegiatan menari pun dilakukan di atas alas supaya kaki tidak menyentuh najis di tanah. Melalui tari bedana ini, sholat diajarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puluhan tahun berlalu. Semenjak penyebaran Islam di negeri Olok Gading, ketentraman menyelimuti perkampungan. Tari bedana sudah menjadi identitas yang melekat di hati warga Lampung. Namun, bencana terjadi. Pada tahun 1883, Gunung Krakatau meletus dengan dahsyatnya. Tuh. Sabar tuh. Itu kalau memang bencana terjadi, terus tari bedana yang sekarang ini gimana lah ceritanya bisa ada tuh? Itulah, makanya jangan motong-motong kalau orang lagi cerita. Laju kesel saya ini, berhenti saya cerita ini, nggak jadi skripsi kamu. Jangan lah tuh. Nah, diam dulu kamu, saya lanjutin ceritanya. Oh, siap tuh. Nah, singkat cerita, puluhan tahun setelah meletusnya Krakatau, kampung-kampung di pesisir keadaannya udah mulai pulih. Menurut cerita datuk saya pada zaman itu, ternyata mereka merasa rindu dengan tari bedana yang pernah mereka pelajari dulu. Nah, bekal rasa rindu itu, akhirnya mereka berkumpul dan muncullah satu keputusan untuk membangkitkan kembali tari bedana. Tari bedana pun mulai direkonstruksi. Berbekal dari hasil perkumpulan pada hari itulah yang membuat tari ini masih tetap ada sampai sekarang. Nah, kita ini turut berterima kasih kepada mereka karena telah sadar dan teringat kembali tentang tari bedana ini. Tari bedana yang diajarin di sekolah-sekolah itu ya aslinya dari sini, dari negeri Olok Gading, sebelum direkonstruksi lagi dan dibagukan oleh pemerintah. Itulah makanya kamu harus tahu sejarahnya dari mana. Jangan asal motong orang ngomong. Puncaknya di tahun 1968, tetua kami mendirikan sanggar yang sekarang ini Datuk jalankan ini untuk mengajarkan tari bedana. Sebab ini adalah warisan yang harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai jati diri kita, orang Lampung. Mantap tuh. Nah, saya yakin tuh tari bedana ini akan terus jadi jati diri kita sebagai orang Lampung. Mendengar cerita Datuk tadi, saya jadi semakin semangat dan tertarik untuk belajar tari bedana lebih lanjut. Ajarin saya itu ya. Nah, gitulah. Sepakat saya sama kamu. Ngupi pai. Nah, ngupi pai tuh.